Jalan-jalan ke kota Solo, Jawa Tengah kurang afdol rasanya kalau nggak mencicipi kuliner legendaris berkuah rempah dan sedikit manis khas daerah ini. Apalagi kalau bukan tongseng. Lalu, apa sih yang jadi rahasia di balik kelezatan tongseng Solo? Benarkah sebuah kuali baja bernama Wajan Wojo disebut-sebut menjadi penentu kuncian rasanya? Nggak gerak. Bisa. 1, 2, 3. Jika menyebut kota Solo, satu yang terbayang adalah kelezatan sajian khas tongseng kambingnya. Makanan berkuah dengan isian daging kambing ini menggunakan bahan dasar kuah gulai yang ditambahkan bumbu lagi dengan tambahan kecap manis. Sedangkan isinya bukan jeroan kambing seperti gulai, melainkan potongan-potongan kecil daging kambing. Sebagai ahlinya, tongseng kota Solo tak hanya unggul dari sisi rasa saja, teknik memasaknya pun disebut-sebut pro alias tak ada tandingannya. Wah, pantas saja kalau warung tongseng Solo begitu legendaris dan tersohor se-Indonesia ya. Nah, yang jadi ciri khas tongseng kambing Solo adalah memasaknya di wajan atau kuali seperti ini. Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten telah lebih dari setengah abad dikenal sebagai sentra pembuatan wajan wojo atau baja terbesar di Jawa Tengah. Selain ke seluruh wilayah Indonesia, wajan wojo juga diekspor ke berbagai negara seperti Cina, Hong Kong, Taiwan, dan Jepang. Tak heran, hampir sebagian besar warganya berprofesi sebagai pengrajin wajan baja yang memproduksi total hingga ribuan wajan setiap harinya. Butuh skill khusus, pengalaman, ketelitian, hingga fisik yang kuat untuk membuat wajan baja. Tak heran, Fain yang telah lebih dari 20 tahun menjadi produsen wajan wojo hanya memperkerjakan puluhan laki-laki karena sangat beresiko jika dilakukan oleh perempuan. Untuk menghasilkan wajan wojo yang sempurna dan berkualitas, setidaknya butuh 4 tahap utama, yaitu penyiraman, pencetakan, pengecoran, dan finishing. Uniknya nih, meski bahan utamanya besi baja, ternyata cetakan awal wajan wojo adalah tanah liat. Ada 2 cara pembuatannya. Yang pertama, campuran tanah liat dan air diadon secara manual sampai teksturnya pas, yakni basah tapi tidak terlalu lembek. Kedua, penyiraman langsung dengan takaran air yang pas. Selanjutnya, adonan tanah liat akan dioleskan ke atas cetakan wajan besi sampai menutupi seluruh permukaannya. Lalu dipadatkan dan dikubur ke dalam timbunan tanah basah. Setelahnya, dijemur atau dibiarkan mengeras. Proses ini setidaknya memakan waktu hingga 2 hari. Bagian apa sih yang paling penting menentukan kualitas dari si wajan wojo itu, Pak? Ya, untuk menentukan kualitas bagus tidaknya atau proses pencetakannya itu ada sekitar 4 fungsi, Mas. Yang pertama itu dari penyiraman itu. Kalau itu nanti tanahnya terlalu basah, nanti bikin wajan kalau kena cairan logam itu nanti kan mendidih. Warna apa? Mub. Ya. Yang kedua proses pencetakan. Proses pencetakan itu menentukan ya tukangnya, tenaga ahlinya. Salah satu tahapan tersulit dan terberat adalah proses pengecoran, di mana biji besi atau lempengan baja mentah harus dilelehkan dulu dengan proses pembakaran dengan alat berat dan pemanasan api hingga mencapai suhu lebih dari 1500 derajat Celcius agar cepat melebur dalam waktu kurang dari 30 menit. Jika sampai sedikit saja ada kesalahan perhitungan atau sistem pengoperasian, bisa membahayakan pekerjanya. Disinilah pengalaman kerja dan jam terbang lebih diutamakan daripada sekedar kekuatan fisik. Cairan logam panas ini selanjutnya ditampung ke dalam ember baja. Lalu sedikit demi sedikit diambil dan dituang ke dalam cetakan tanah liat melalui lubang kecil yang sudah dibuat. Tak kurang dari 10 menit, timbunan tanah dibongkar untuk mengeluarkan cairan logam yang telah mengeras dalam cetakan. Hati-hati ya, proses ini sangat berbahaya loh. Sebuah kesalahan kecil saja bisa membuat wajan wojo rusak dan menjadi produk gagal. Yang ketiga, proses pengecoran sama bahan. Bahan yang digunakan itu harus benar-benar dari logam atau cor yang bagus. Kalau untuk misalnya untuk dari awal blok mesin atau mesin tenun gitu. Yang keempat itu yang finishing tadi. Finishing itu menentukan sekali.
Wajan Wojo biasanya dibuat dalam beberapa ukuran, mini, kecil, sedang, besar, dan super besar atau jumbo, tergantung pesanan pelanggan. Harga wajan Wojo juga bervariasi dari Rp35.000 sampai Rp350.000 yang ukuran besar. Aduh, lumayan sih ini. Jadi ini proses apa ya, kayak istilahnya panennya nih, udah masa panennya. Jadi si cetakan dari tanah tadi dan juga cetakan wajannya udah dicor pakai cairan baja yang encer merah tadi apa api ya. 10 menit doang ternyata. Tapi ini tanah ini semua panas nih. Semua panas. Dan ini udah siap diangkat, nanti udah hampir 80% jadi wajan. Secret Lovers, rupanya untuk mengeluarkan cetakan logam cor tak semudah yang dibayangkan loh. Karena semua masih dilakukan secara manual, jadi benar-benar butuh tenaga ekstra. Pantes aja sih kalau di pabrik wajan Wojo semua pekerjaannya harus laki-laki, karena memang seberat itu. Nggak gerak sama sekali. Ini berapa kuintal ya? Bisa. Tumplek mana, Pak? Sini. 1, 2, 3. Ya. Sampai sini belum selesai. Cetakan tanah liat yang masih panas dan menempel harus dipecah dan dilepas perlahan-lahan dari bakal wajan Wojo. Setelah itu, bagian wajan yang masih panas ini harus diletakkan di ruang terbuka dan dibiarkan mendingin secara alami setidaknya sampai 1 minggu. Proses terakhir adalah polis atau pemolesan. Wajan Wojo yang masih kasar dan terdapat bekas cetakan harus dihaluskan dengan gerinda dan dilapisi dengan cairan khusus agar mengkilap dan tidak lengket. Ya, prosesnya butuh dari pencetakan, terus pengecoran, sampai finishing itu ya kurang lebih nanti 1 bulanan, Mas. 1 bulan 1 ya? bulan. Produksi berapa lama, Pak, kalau 1 kali produksi? Berapa banyak? 1 bulan itu ya kurang lebih 900 sampai 1000 piece wajan dari berbagai macam ukuran. Usaha memang tak mengkhianati hasil. Dari proses pembuatan yang rumit dan panjang, menghasilkan sebuah produk multiguna yang tak hanya mudah dipakai, tapi juga sangat efisien. Tak heran, sejak viral melalui beberapa konten kuliner, permintaan produk wajan Wojo terus meningkat. Tak hanya dari kalangan pedagang, tapi juga mulai diminati para ibu rumah tangga. Wajan Wojo ukuran sedang yang paling banyak dipesan karena cocok untuk digunakan sehari-hari. Pesanan terbanyak berasal dari pemilik warung makan dan para chef di restoran. Bahkan hampir semua pedagang tongseng atau nasi goreng di wilayah Klaten dan Solo rata-rata menggunakan wajan Wojo karena punya banyak kelebihan. Bahkan tak sedikit penjual yang mengaku penggunaan wajan berbodi tebal dan kokoh ini bisa mempengaruhi cita rasa masakan yang dibuat. Pertama lebih panas, lebih cepat panas, lebih cepat untuk memasaknya, untuk rasa lebih enak, terus tidak lengket. Yang paling utama itu untuk kecepatan pelanggan itu masaknya lebih cepat, karena kebanyakan pelanggan itu pinginnya masakan itu cepat saji. Namun begitu, wajan Wojo tak melulu diperuntukkan untuk penggunaan profesional saja. Ibu rumah tangga pun kini sudah mulai melirik dan menggunakan wajan baja ini untuk keperluan dapur sehari-hari. Ya karena wajan Wojo itu menurut saya itu lebih awet, lebih panasnya merata, jadi tidak mudah gosong. Ya, ada bahan-bahannya nggak terlalu kimia gitu loh. Jadinya untuk menggoreng-goreng juga pakai itu, pakai buat goreng nasi goreng, bikin sayur, nah itu pakai itu lebih awet serba bisa. Worth it sekali itu, tidak lekas penyok. Untuk goreng kan juga anteng, rasanya juga lebih enak. Menjadi salah satu produk unggulan kebanggaan warga Klaten yang telah mendunia, siapa sangka ternyata wajan Wojo sudah ada sejak ribuan tahun silam.
Wajan ini adalah warisan turun-temurun orang Tiongkok, tepatnya di era dinasti Song tahun 960 hingga 1279 Masehi. Dikenal dengan nama wok, yang artinya kuali cekung serbaguna. Kuali tradisional yang populer di Asia ini telah teruji bisa digunakan untuk aktivitas memasak dengan panas tinggi. Kemampuan menyerap panas yang baik dan stabil hingga membuat bahan yang dimasak bisa matang secara merata dan sempurna.